Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki lagi kuliah anatomi tumbuhan pada bab batang yang beranggotakan dan disusun oleh Raffi Nurtandi dan Sunarti. Subtes yang akan dijelaskan tentang batang yang diantaranya adalah pengertian, sifat, fungsi, jenis-jenis, struktur, dan pertumbuhan dan arah tumbuh. Yang pertama adalah pengertian batang. Batang berasal dari bahasa Latin, yakni caulis, yang terbentuk bagian dari organ dasar dalam tumbuhan berpembuluh. Batang ialah sumbu tumbuhan sebagai tempat seluruh organ lain bertumpu serta tumbuh. Batang adalah satu bagian khusus dari suatu tumbuhan dengan tumbuhan di atas tanah, mendukung sejumlah bagian lain tumbuhan, misalnya daun, bunga, serta buah. Selanjutnya yaitu sifat-sifat batang. Sifat-sifat batang dibagi menjadi 3. Yang pertama, batang mempunyai sifat arah pertumbuhan ke atas. Maksudnya, pertumbuhan batang selalu menuju cahaya dan bersifat fototropi. Yang kedua, batang mempunyai sejumlah ruas yang jelas dibandingkan dengan tumbuhan monokotil. Ruas di sini yaitu jaringan-jaringan yang lebih jelas ketika dilihat dibandingkan tumbuhan monokotil yang tampak tidak jelas. Yang ketiga, sejumlah jenis batang bisa dibagi menggunakan bagian yang lain, misalnya yaitu batang pohon kelapa, sementara ada juga batang yang tertutup pelepah daunnya, misalnya tanaman jagung dan tanaman gandum. Maksudnya, batang bukan hanya berupa kayu, tetapi ada juga batang yang bukan kayu, seperti batang pada pohon kelapa dan juga batang yang tertutup pelepah, yaitu pohon jagung dan pohon gandum. Fungsi batang yang pertama adalah sebagai jalur transportasi zat dan air serta makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang kedua, menjadi penopang tumbuhan agar tetap bisa berdiri tegak. Yang ketiga, menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan dalam tumbuhan, misalnya pohon sagu. Yang keempat, menjadi alat perkembangbiakan melalui vegetatif seperti menggunakan metode cangkok. Jenis-jenis batang. Yang pertama, herbaceous atau dikenal dengan batang basah, ialah suatu batang tumbuhan yang lemah serta berair, di mana herbaceous atau batang basah memiliki ciri-ciri utama, yaitu lunak, berair, pendek, juga mudah dipotong. Yang kedua, kalmus atau dikenal dengan batang rumput, ialah batang yang tak keras serta terlihat beruas-ruas. Kalmus atau batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga serta umumnya pendek. Contohnya pada tanaman padi. Yang ketiga, kalamus atau dikenal dengan nama batang mendong, ialah suatu batang yang mirip dengan rumput, namun ruasnya ini lebih panjang. Contohnya pada tanaman kembang bawang. Yang keempat, lignosus atau dikenal dengan batang berkayu, ialah jenis batang yang berkayu keras serta kuat, baik bentuknya semak maupun pohon. Contohnya seperti pada pohon jati.
Struktur batang dibagi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Berkayu itu adalah dikotil, sedangkan monokotil tidak berkayu. Pada batang dikotil berdiameter besar dapat membesar karena adanya kambium, sedangkan monokotil tidak. Batang dikotil relatif tinggi, sedangkan monokotil pendek, walau beberapa ada yang tinggi. Perbedaan strukturnya diantaranya adalah korteksnya. Pada batang tumbuhan dikotil, korteksnya itu terdiri atas beberapa lapisan sel parenkim. Endodermis terlihat sebagai lapisan sel kompak bergelombang. Perisikkel terdiri atas parenkim, sklerenkim. Jari-jari empelur berupa deretan parenkim di antara bekas pengangkut. Empelur merupakan parenkim sentral yang terletak di tengah batang. Pada batang tua tidak ada. Kambium ada, berkas pengangkut dengan ciri 1. Tipe kolateral terbuka atau bikolateral. Yang kedua, tersusun dalam lingkaran. Yang ketiga, struktur seragam. Yang keempat, terdapat parenkim phloem. Yang kelima, tidak ada sarung berkas pengangkut. Yang kedua, pada tumbuhan monokotil, korteksnya sama dengan parenkim, berkesinambungan sampai bagian tengah batang. Endodermisnya tidak tampak, parisikelnya tidak terdiferensiasi, jari-jari empelurnya tidak ada. Empelur tidak ada, kambium tidak ada, berkas pengangkut dengan ciri yang pertama, tipe kolateral tertutup atau konsentris amfifasal. 2. Tersusun, tersebar. 3. Ukuran semakin ke tengah, semakin besar. Yang keempat, tidak ada parenkim phloem. Yang kelima, sarung berkas pengangkutnya jelas. Pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan primer adalah pertambahan panjang ujung batang dan ujung akar, sehingga tumbuhan menjadi lebih tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder adalah pertambahan diameter batang sehingga batang tumbuhan menjadi lebih besar. Arah tumbuh batang. Yang pertama, menggantung. Teruntuk tumbuhan yang tumbuh pada lereng-lereng tepi jurang atau tumbuhan yang hidup di atas pohon. Contohnya pada pohon markisa. Yang kedua, merayap. Seperti pada batang berbaring, tetapi buku-buku keluar akar-akar, misalnya pada tanaman umbi jalar. Yang ketiga, tegak lurus. Jika arah tumbuhnya lurus ke atas, contohnya pada pohon pepaya. Yang keempat, serong. Jika pangkal batang seperti diabaikan, tetapi bagian lain membengkok ke atas, contohnya pada tanaman kacang tanah. Yang kelima, berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujung batang saja yang sedikit membengkok ke atas. Contohnya pada pohon semangka. Yang keenam, mengangguk. Jika batang tumbuh tegak lurus ke atas, tetapi ujung batang membengkok kembali ke bawah, contohnya pada pohon bambu. Yang ketujuh, memanjat. Jika batang tumbuh ke atas dengan penunjang atau benda mati atau tumbuhan lain, contohnya seperti tanaman daun. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami jelaskan, yaitu batang ialah sumbu tumbuhan, di mana sebagai tempat seluruh organ lain bertumpu dan tumbuh. Batang memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama, batang mempunyai sifat arah pertumbuhan ke atas. Yang kedua, batang mempunyai sejumlah ruas yang jelas dibandingkan dengan tumbuhan monokotil. Yang ketiga,
Sejumlah jenis batang bisa dibagi. Fungsi batang. Fungsi batang diantaranya yaitu sebagai jalur transportasi, sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, menjadi penopang tumbuhan, menjadi alat perkembangbiakan secara vegetatif. Jenis-jenis batang. Jenis-jenis batang dibagi menjadi 4, yaitu Herbacus atau dikenal dengan batang basah, Kalmus atau dikenal dengan batang rumput, Calamus atau dikenal dengan batang mendong, Lignosus atau dikenal dengan batang berkayu. Struktur batang. Struktur batang dibagi menjadi 2, yaitu struktur batang dikotil dan struktur batang monokotil. Pertumbuhan batang. Pertumbuhan batang dibagi menjadi 2 juga, yaitu pertumbuhan batang primer dan pertumbuhan batang sekunder, di mana pertumbuhan batang primer yaitu pertumbuhan batang menuju ke arah ujung batang dan ujung akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder yaitu pertambahan diameter batang. Arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama arah tumbuh batang menggantung, yang kedua arah tumbuh batang menjalar, yang ketiga arah tumbuh batang tegak lurus, yang keempat arah tumbuh batang berbaring, yang kelima arah tumbuh batang mengangguk, yang keenam arah tumbuh batang memanjat, dan yang ketujuh yaitu arah tumbuh batang menyerong. Mungkin itu kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.